Porprov ini karena Badung ini satu-satunya kabupaten yang paling banyak menyumbang medali kemarin di PON. Ini gambaran PON dan persiapan Porprov Bali 2025. Kalau kita bicara pembinaan berjenjang ini, bagaimana kondisi Badung? Apakah itu memang, kita kan juga mengenal desain besar olahraga nasional ya. Nah ini apakah penjenjangan dan pembinaan atlet ini sudah mengarah ke desain besar olahraga nasional ini kan? Kalau tidak salah PON 4 tahun lagi kan itu olahraga-olahraga yang dipertandingkan di tingkat olimpiade ya. Sudah mulai banyak digunakan dari Denpasar karena keterbatasan sarana olahraga, khususnya yang indoor ini. Bagaimana mengatasi dan menyeimbangkan antara semangat pembinaan dengan ketersediaan venues, tempat latihan ini, Pak? Ini kan saya masih lihat masih jauh dari itu. Bali satu provinsi ini nggak punya ya lintasan atletik sintetis misalnya. Satu provinsi teman-teman. Jadi kalau di Jawa itu sudah hampir satu kota kabupaten sudah punya 3, 2. Pokoknya Bali masih dikalahkan Banyuwangi. Pandangan Kabupaten Badung melihat kabupaten-kabupaten yang minim prestasi lah saya sebut ya, karena keterbatasan berbagai hal ini, apa ya sebenarnya yang pikiran teman-teman Badung nih seperti apa sih untuk mengembangkan? Begini, kita sering melakukan kunjungan ke luar Bali, apakah untuk MONEP atau melakukan kejuaraan mengikuti cabur kita, melakukan pertandingan dan lain sebagainya. Kita juga setiap tahun ada program di dalam, istilah kita di dalam negeri. Penyegaran nih, penyegaran. Ya, penyegaran di dalam daerah lah. Di daerah. Ini teman-teman Badung nih luar biasa ya. Ada program internal. Ya, boleh sebut studi banding, boleh penyegaran sambil olahraga persahabatan ya. Ya, persahabatan. Ya, terima kasih Pak Nar sudah memilih Kabupaten Tabanan, KONI Tabanan Sports Center The Best sebagai lokasi pertandingan persahabatan hari ini sambil bercerita, berdiskusi, dan tadi saya juga main. Olahraga jangan ke politik melulu. Kalau olahraga Anda bagus, saya pikir otomatis juga akan memberikan semacam sosialisasi yang lebih luas untuk kepentingan politik ya. Tadi kan antar wilayah, antar kabupaten. Nah, ini saya ingin jujur nih, KONI Badung menilai KONI Tabanan seperti apa? Boleh yang bagus-bagus, boleh yang tidak bagus, yang jajal juga boleh. Terserah, bebas. Ini khusus untuk kerja-kerja KONI Tabanan, anggaplah beberapa tahun terakhir ini seperti apa nih? Sesama KONI ini, sesama KONI. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast. Baik, selamat pagi kawan olahraga, selamat pagi Semeton Bali dimanapun berada. Jumpa kembali dengan kami Tabanan Sport Podcast, yang hari ini kita kembali bincang-bincang olahraga, dan kebetulan di depan saya sudah hadir Ketua Umum KONI Kabupaten Badung, Bapak Madinariano. Selamat pagi Pak Nar. Selamat pagi Pak Nur. Ya, ini kan Bali baru, KONI se-Bali baru saja disibukkan dengan tugas berat di PON Aceh Sumut, PON ke-21 yang bulan September kemarin. Tentu itu sebuah tugas yang panjang ya, sejak babak kualifikasi tahun 2023, dan sebentar lagi, percis setahun dari sekarang ini, Bali juga akan melakukan persiapan untuk menuju Porprov Bali 2025. Nah, bagaimana ini Badung mengatur waktu persiapan abis PON menuju Porprov ini, karena Badung ini satu-satunya kabupaten yang paling banyak menyumbang medali kemarin di PON. Ini ceritanya bagaimana, kemudian apa kaitannya nanti dengan persiapan Porprov 2025? Pasti tugasnya sangat banyak Pak. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Nur. Salam olahraga dulu. Jaya. Begini, sebetulnya semenjak babak kualifikasi PON, atlet-atlet Badung yang tidak terkirim ke babak kualifikasi itu sudah kita instruksikan lah, supaya selalu mengadakan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi tahun 2025. Jadi sebelum PON sudah. Begitu juga selama PON berlangsung, mereka yang masih tertinggal di Badung tidak memperkuat tim Bali, juga
harus melaksanakan latihan-latihan atau pelatihan terus-menerus. Sebab dana pembinaan untuk itu sudah ada. Jadi sudah dana pembinaan tahun 2024 sudah ada. Kami menerima laporan dari sejumlah cabur, sudah ada yang membentuk tim bayangan, namun ada yang belum. Jadi kita tunggu itulah. Kemudian momen terbesar yang kita ingin lakukan tahun ini, rencana kami tanggal 2 November 2024, kita akan kumpulkan seluruh atlet Badung. Dari 49 cabur minimal, karena nanti akan dipertandingkan 49 kalau tidak salah ya. Atau seluruhnya 56 cabur anggota kita, baik yang sudah menjadi tim bayangan maupun belum, kita akan kumpul semuanya di lapangan Blakiuh, Abian Semal. Tujuannya melakukan memberikan motivasi, kemudian meningkatkan kebersamaan untuk menuju Pekan Olahraga Provinsi tahun 2024. 25. Ya. Jadi titik tonggak kita pertama ya nanti kita anggap aja 2 November ini. 2 November ini seluruh atlet bayangan Badung dikumpulkan. Tonggak mulainya persiapan Porprov ya. Nah ini kan begini Pak Nal. Jadi saya lihat tadi disampaikan bahwa ternyata Badung sudah selalu siap dengan regenerasi atlet atau lapis kedua untuk ada yang kemarin ke PON, yang tidak ke PON dipersiapkan untuk Porprov. Nah, jadi jenjang pembinaannya sudah jelas ya Pak. Ini kan Badung di mata kabupaten lain di Bali kan sangat kuat ya. Jadi kalau Kabupaten Tabanan itu ya biarlah Badung jadi ranking 1 gitu misalnya kita. Terima kasih. Jadi istilahnya bukan saingan Tabanan lah. Nah ini apa tidak berat itu mengelola sekian banyak cabang olahraga satu sisi, tapi juga harus mempertahankan medali, tidak saja di Porprov tapi juga di PON kemarin 26 medali emas ya. 26 ya. Dari target 20. Berarti sudah melebihi target di PON. Ya, melesetnya ke atas. Wah ini hebat nih. Biasanya melesetnya ke bawah, ini melesetnya ke atas. Berarti melebihi target berarti. Target. Nah, ini gambaran PON dan persiapan Porprov Bali 2025. Kalau kita bicara pembinaan berjenjang ini, bagaimana kondisi Badung? Apakah itu memang kita kan juga mengenal desain besar olahraga nasional ya. Nah ini apakah penjenjangan dan pembinaan atlet ini sudah mengarah ke desain besar olahraga nasional ini kan? Kalau tidak salah PON 4 tahun lagi kan itu olahraga-olahraga yang dipertandingkan di tingkat Olimpiade ya. Nah itu gimana ini penyesuaian regulasinya nih? Begini, mengenai rencana supaya di PON itu sesuai dengan apa yang dipertandingkan di Olimpiade, sebetulnya kami sudah diwawancara juga oleh media, apakah KONI Badung setuju dengan apa yang dikonsepkan oleh Menpora. Saya menyatakan tidak setuju. Sebab tujuan PON sesuai dengan anggaran dasar kita bukan sekedar prestasi. Di sana juga ada persatuan dan kesatuan bangsa, terutama atlet-atlet olahraga kan begitu. Olahraga pemersatu bangsa. Olahraga pemersatu bangsa. Jadi bukan sekedar mencari prestasi, tetapi juga demi persatuan dan kesatuan lah. Jadi apapun yang berkembang di daerah-daerah sepanjang dia bisa mengirim supaya dipertandingkan dalam PON. Itu keinginan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Nur, pelaksanaan PON dulu ditertibkan. Gimana? Yang saya maksud ditertibkan, setiap PON siapapun jadi tuan rumah pasti dia masuk 5 besar atau minimal 6 besar. 6 besar ya. Begitu dia usai jadi tuan rumah, besoknya melorot lagi menjadi di bawah 10 besar. Iya benar. Itu berarti tidak ada ada permainan dalam PON. Saya lihat tuan rumah selalu mendapat privilege yang tertentu dalam pertandingan-pertandingan. Ini menarik nih teman-teman olahraga. PON, pelaksanaan PON harus ditertibkan ya. Kita pakai tanda petik aja dulu ya. Jadi ini menarik, tentu banyak cerita ya. Banyak cerita. Nah, kalau Porprov bagaimana ini? Apa perlu juga ditertibkan ini Porprov Bali? Kira-kira ada nggak ide-ide? Maksudnya begini, apapun berkembang di daerah kita olahraga itu, kalau bisa, mari kita berikan kesempatan untuk melakukan
pertandingan dalam event yang lebih besar. Iya, 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 iya. Prinsip kita kan begini, mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Katanya jargon kita seperti itu. Jangan itu ya. sampai orang sudah mau berolahraga tidak diberi kesempatan untuk tampil di kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi misalnya. Nah, jadi mungkin masalah kita di Bali, cabur-cabur itu tidak atau belum bisa dikembangkan secara merata gitu. Ya, ya, masih dominan Denpasar dan Badung. Ya, Buleleng juga bisa. Buleleng ya. Nah, ini jadi kalau hanya 3 daerah itu aja bisa berkembang ya, kan persyaratan Poprov itu kan minimal diikuti oleh 5 kabupaten kota. Ya. Jadi minimal 5 itulah. Minimal 5 kabupaten itu harus bisa berkembanglah cabur-cabur yang ada di kabupaten. Iya, berarti kan ya, saya potong ya. Jadi tadi Pak Nar bilang bahwa Badung selalu mengirim kontingen yang besar sebenarnya saya lihat ya, baik di Porprov maupun di PON, dan itu berhubungan dengan prestasi atlet. Nah, terkait dengan tadi menertibkan ini kan ya di situ benar ya, bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk berolahraga kan gitu ya. Nah ini ini kan gini, kalau di mata anggaplah KONI Tabanan ini kita sudah nggak bisa ngejar Badung deh. Nah, ngejar Badung, atletnya banyak, duitnya banyak. Ini bicara keperimbangan ke depan di Bali terkait dengan pembina olahraga di kabupaten kota ini seperti apa jadinya nih Pak Nar nih? Kan Badung saja yang dominan ini. Saya kira begini, misi dan visi pemerintah Badung itu kan Angelus Buana. Ya. Jadi mudah-mudahan Angelus Buana itu juga berlaku di dunia olahraga itulah. Iya, benar. Kalau sekarang masih barangkali dana yang anggaplah di drop atau disumbangkan oleh Badung untuk kepentingan non olahraga, adat budaya, agama dan pembangunan fisik misalnya. Iya. Mudah-mudahan nanti akan bisa berkembang. Wah. Menarik teman olahraga. Berkembang ke olahraga. Iya. Jangan Badung, hanya bidang itu aja. Badung tidak hanya mau untuk ini ya, Angelus Buana tidak hanya untuk program-program fisik ya, misalnya Balai Banjar dan sebagainya, tapi untuk sarana olahraga ya. Betul. Nah ini kan kita lihat Badung, Gianyar, Sarbagita ya, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Ini sudah seperti menyatu ini sekarang, karena di Tabanan pun fasilitas olahraga itu sudah mulai banyak digunakan dari Denpasar karena keterbatasan sarana olahraga, khususnya yang indoor ini. Bagaimana mengatasi dan menyeimbangkan antara semangat pembinaan dengan ketersediaan venues, tempat latihan ini, Pak? Ini kan saya masih lihat masih jauh dari cukup. Begini Pak Nur, saya potong juga. Pemerintah kita rasanya belum belum komit betul dengan olahraga, terus terang saja. Boleh. Baik di tingkat Bali maupun tingkat kabupaten. Padahal olahraga itu adalah investasi manusia sebetulnya. Pengembangan SDM ya. Ya, pengembangan SDM. Karakter building dan lain sebagainya. Kan ada orang berpendapat olahraga biar aja nomor berikutnya gitu. Nomor sekian, yang lain kita ini dulu gitu. Sebetulnya tidak boleh begitu. Kalau kita mau membangun Bali dengan dalih bahwa sumber daya manusianya harus dikembangkan, salah satunya adalah olahraga. Iya, atau mungkin bukan uang masalahnya nih Pak, tapi lahan ini gimana? Bukan lahan juga, adalah komitmen yang penting. Komitmen. Betul. Komitmen pemerintah itulah. Waktu tempo hari zamannya Pak Mangku jadi gubernur, saya sudah pernah bicara soal ini. Beliau bilang nanti dulu, kita sekarang adalah pertanian, bikin simantri dan lain sebagainya jawabannya. Kemudian gubernur berikutnya kita ingin bicara nanti dulu, kita masih di sektor lain dan lain sebagainya. Kalau terus-terusan begitu setiap gubernur kan. Ya, jadi olahraga ini sepertinya program wajib tapi nomor sekian. Iya, boleh lah. Bukan nomor 2 lagi, nomor sekian ya. Tapi jangan begitu kita dapat medali banyak, nomor ranking kecil disambut habis-habisan besar-besaran. Tapi setelah itu hilang. Kan begitu yang selama ini kita rasakan. Banyak ternyata ya. Ya kawan olahraga. Jadi dunia olahraga itu kan bukan tadi benar ya, bukan sekedar untuk meraih juara, medali atau juara, tapi olahraga pemersatu bangsa. Dan Bali memang sudah lama menjadi kajian keterbatasan sarana olahraga yang standar nasional lah. Nah, ini kan tantangan ya. Dengar-dengar kan Bali, bukan dengar-dengar, Bali
satu provinsi ini nggak punya ya apa namanya lintasan atletik sintetis Betul. misalnya. Satu provinsi teman-teman. Jadi kalau di Jawa itu sudah hampir satu kota kabupaten sudah punya 3, 2. Pokoknya Bali masih dikalahkan Banyuwangi. Betul betul. Saya pernah ke Banyuwangi. Wah, hebat sekali. Sarana olahraganya betul-betul tertata, lengkap dan standar. Nah, Mungkin juga dikalahkan oleh Lombok kita. kalau boleh usul nih Pak Panar, saya dari KONI Tabanan sebenarnya. Iya. Ini kan berharap lah Badung yang banyak punya PAD ini bisa membangun sarana olahraga lengkap di seputaran Abian Semal atau Blakio ini. Karena lebih mudah akses jalannya, Iya. sedikit bebas macet dan ya bisa inilah dekat lah untuk ditempuh dari Tabanan. Itu mungkin nggak ya Pak? Kalau mengui mungkin bisa dikembangkan, hanya memang akses yang masih perlu juga diperbaiki. Ya. Di Blakio juga bisa dikembangkan, tetapi sifatnya kalau di daerah Badung Utara itu adalah sifatnya nasional sebetulnya. Iya, iya. Kalau kita mau yang internasional, mestinya di daerah selatan. Bukan tambah macet nanti. Bukan, karena venue olahraga itu harus ditunjang juga oleh sarana sampingannya. Ada penginapan, hotel, losmen, dan lain sebagainya. Ya, Kalau di utara kita adakan internasional, sama dengan Anda di sini adakan kejuaraan apa itu yang terakhir itu? Sirnas bulu tangkis Di nih. Sirnas bulu tangkis, atletnya nginap di Denpasar. Ya, malah. betul, Bang. Kita ada Mestinya di sekitar ini dia nginap. bila perlu dibangun wisma atlet ya. Ya, mestinya di sekitar ini. Ya teman-teman, kita sih ya Pak Nar, saya juga beberapa ya. Memang kalau lihat di luar tuh kita kadang-kadang iri ya Pak ya. Betul, betul. Oh, lengkap sekali apalagi di luar negeri ya ASEAN lah, waduh. Memang kompleks olahraga itu memang dibuat sedemikian rupa dan ya gimana enak lah. Sudah gitu. didukung oleh Iya. sarana-sarana lain, penginapan. Ya, saling terhubung ya, saling terhubung, transportasi, tempat latihan, pemanasan ini Ya. terpadu. Ya, Nah, itu. jadi kadang-kadang kita rindu juga ya, pingin juga Bali lah ya, udah usaha Tabanan, Bali lah. ya, Bali yang penting ada. Ya, dan di mata kami ini kan yang bisa mewujudkan itu kan Kabupaten Badung ini. Betul, Ya, betul. kalau Tabanan yang lain saya lihat ya mungkin agak kesulitan dari segi pendanaan. Iya. Kita berharap dengan Badung ini Pak, tolong sampaikan nanti. Gini, kita sudah dapat komitmen dari calon-calon bupati yang ada sekarang. Sebelum dia mencalonkan diri, dia sering ngobrol dengan KONI juga. Kalau terpilih, saya akan benar-benar membangun sport Oh tourism. iya, berarti Itu isu janjinya. jelang janji. pilkada. Jelang pilkada ini. Mudah-mudahan ini benar-benar yang janji yang benar nanti itu, jangan hanya sekedar janji aja. Iya, lahan aman. Kalau lahan di Bali Selatan mungkin masih ada, Iya, yang iya. sifatnya internasional. Mm-mm. Kemudian yang di Mengui bisa dikembangkan sedikit, lebih ditata sedikit sehingga bisa untuk kepentingan-kepentingan yang nasional masih bisa lah. Iya. Jadi demikian ya. Jadi memang benar Bali ini kalau pelaku olahraga ini kan merindukan sarana olahraga yang lengkap. Ya, kadang-kadang kami di sini karena punya ada satu gor yang cukup ya layak lah. Iya. Itu kita sudah sesak, Pak. Susah mengatur jadwalnya. Apalagi kadang-kadang kan satu kegiatan itu sudah bisa berminggu, 1 minggu, 10 hari dan seterusnya. Jadi kalau saja, nah Badung ini karena relatif dekat dengan Tabanan, tentu lebih lengkap ya, akomodasi cukup. Iya. Nanti imbasnya mainnya ke Bali, ke Tabanan lah, lihat sawah, biarlah Tabanan. Boleh. Ya sebagai penyangga Badung lah untuk urusan-urusan akomodasi. Soalnya saya dengar begini Pak, di Tabanan ini kan banyak villa. Mereka tidak terbiasa tidur di villa. Mencari hotel-hotel city hotel karena mereka villa itu kan sepi. Ya memang villa kan cenderung di tempat sepi. Nah ini kok nggak masuk ya dengan. Ya kalau untuk atlet saya kira tidak klop kalau di villa dia. Ya. Kalau ini informasi bisnisnya, kalau teman mungkin masyarakat yang membangun sarana penginapan, akomodasi itu kalau bisa konsultasilah dengan teman-teman olahraga ya. Karena di situ butuh tempat pemanasan. Jadi konsepnya dibuat akrab dengan para atlet. Ya betul. Ya itu yang kita lihat di luar dan sekarang mudah-mudahan dengan meningkatnya geliat olahraga Bali terbukti nomor 7 di PON ini masuk hebat ya Pak ya. Masuk luar biasa. Luar biasa ya. Saya tidak kecewa kok dengan hasil kita ini. Ya benar-benar. Sebab kalau ada tuan rumah 2 itu kita nomor 5. Iya. Ya dari Papua dari PON
Jabar itu peringkat 6, Papua peringkat 5, sekarang peringkat 7. Nah, untuk pandangan kami di pelaku olahraga ini prestasi yang luar biasa sebenarnya Bali ya. Pada pulau kecil, ya penduduknya relatif sedikit, tapi mampu bersaing di tingkat nasional. Dengan dana yang kecil, dengan sarana prasarana yang kurang, kita masih bisa ranking 7 nasional. Itu luar biasa sebetulnya. Ya, nah ini kalau saya boleh nakal sedikit nih Pak. Nah ini kan tadi Bapak bilang, Pak Nar bilang, pentingnya pemerataan pembina olahraga di daerah, ya. Tidak hanya Badung, Denpasar, Singaraja. Nah ini kan kalau kami perhatikan ada Tabanan, ada Karangasem, Bangli, Jembrane. Pandangan Kabupaten Badung melihat kabupaten-kabupaten yang minim prestasi lah saya sebut ya, karena keterbatasan berbagai hal ini, apa ya sebenarnya yang pikiran teman-teman Badung nih seperti apa sih untuk mengembangkan? Biar nggak Badung saja yang berkembang. Menurut saya begini, sebagai pimpinan KONI Badung, memang kami harus yang nomor satu ya. Tetapi supaya ada pemerataan ini yang harus berpikir ini Bali lah gitu. Jangan Badung disuruh. Bagaimanapun Badung kan harus dari segala segi harus minta nomor satu. Itu perintah dari bupati kita. Jadi kalau kita ingin mengembangkan daerah-daerah lain, selain juga semangat dari masing-masing pimpinan daerah di daerah yang ada daerah tersebut, mestinya juga harus ada komitmen dari provinsi. Komitmen politik. Ya, apalah politik, ekonomi, macam-macam lah. Sejauh ini apakah isu olahraga sudah mulai didiskusikan oleh kandidat-kandidat? Kalau yang ada kandidat sekarang, kemarin dia uji publik di UNUD, saya baca beritanya di media ini, semua ingin bangun sport tourism, sport industri, sport olahraga, apa istilahnya, sport center. Nah, sport center. Ada semua programnya itu, mudah-mudahan akan bisa terlaksana lah. Dan seperti ada salah satu calon gubernur ingin membangun sport center di Bangli misalnya. Itu kan sudah mulai dibangun. Sudah mulai ya. Ya, sudah mulai. Ya, artinya sudah berkembang ke daerah lah itu. Mudah-mudahan nanti ke barat, ke Tabanan, Jembrana misalnya dan sebagainya kan itu mulai kita berpikir supaya berkembang di sesuai dengan potensi daerah ya, betul. Olahraga. Baiklah teman-teman, ya itu bincang-bincang singkat kita, tapi mungkin teman-teman ada yang bertanya kok Pak Nar ini bisa hadir di sini Tabanan ini, ceritanya adalah KONI Badung, sama KONI Tabanan hari ini 12 Oktober 2024 ketemu melaksanakan pertandingan persahabatan. Mungkin bisa dilengkapi nih maksud tujuan tim KONI Badung ke Tabanan hari ini seperti apa nih tujuannya nih Pak? Begini, kita sering melakukan kunjungan ke luar Bali, apakah untuk MONEP atau melakukan kejuaraan mengikuti cabur kita, melakukan pertandingan dan lain sebagainya. Kita juga setiap tahun ada program di dalam istilah kita di dalam negeri. Penyegaran. Ya, penyegaran di dalam daerah lah, di daerah kita sendiri. Itu ada programnya. Tahun lalu kita ke Buleleng juga melakukan yang sama dengan yang sekarang kita lakukan ke Kabupaten Tabanan. Jadi karena kondisi kita masing-masing juga, kita hanya bisa mempertandingkan tenis meja, bulu tangkis dengan catur. Mudah-mudahan lain kali bisa golop biar saya bisa ikut. Lapangan golopnya sudah beralih fungsi nih sekarang. Tinggal satu yang di Pancasari. Atau cabur-cabur lain lah. Ya namanya kita pengurus KONI kan sudah sekalipun dia bekas atlet, misalnya ada yang bekas atlet tapi kan sudah tidak, masih semangat lah, masih semangat. Minimal dalam pikiran masih semangat ya. Ya betul. Jadi memang perlu ya teman-teman ini, teman-teman Badung nih luar biasa ya. Ada program internal. Ya, boleh sebut studi banding, boleh penyegaran sambil olahraga persahabatan ya. Ya, persahabatan. Ya, terima kasih Pak Nar sudah memilih Kabupaten Tabanan, KONI Tabanan Sport Center The Best sebagai lokasi pertandingan persahabatan hari ini sambil bercerita, berdiskusi dan tadi saya juga main
sama ketua Percasi Ya. Badung ya. Ketua Percasi, yang wakil ketua KONI Badung juga. Iya, ternyata saya kalah itu teman-teman. Oh, kalah saya. Orang Tapi saya kalah. Tuan rumah harus mengalah. Ngalah lah. Karena harus ya. Oke, itu tadi sedikit selingan bahwa tidak mudah loh mengundang ketua KONI Badung ini. Beliau sangat sibuk juga ngayah katanya Pak nggih. Betul. Ngayah ring kayangan dan tentu tidak mudah, waktu beliau padat dan tentu harus tepat waktu. Saya dengar-dengar nih ketua KONI Badung nih disiplin ini. Kalau mulai jam 7:30 sudah di lokasi. Kalau soal disiplin saya berani taruhan dengan siapapun. Oke. Disiplin waktu maksudnya. Betul. Ya. Nah, ini sambung lagi beberapa menit. Ini kan menjelang Pilkada 2024 bulan November ya, 27 November. 27. Kami minta Pak Nar dengan lugas jujur. Nah, apa pesan gagasan yang positif buat pengembangan olahraga di Tabanan dari kacamata KONI Badung? Jadi untuk di Tabanan kami ada semacam himbauan kepada siapapun nanti akan menjadi bupati dan wakil bupati hasil pemilihan 27 November supaya lebih banyak memperhatikan masalah olahraga juga. Olahraga jangan ke politik melulu. Ya. Kalau olahraga Anda bagus, saya pikir otomatis juga akan memberikan semacam sosialisasi yang lebih luas untuk kepentingan politik. Ya. Saya pernah kunjungan kerja ke Tangerang. Wali kota di sana justru waktu kampanye yang dikepanjaukan adalah masalah olahraga. Wah. Dia terpilih karena mau membantu olahraga. Konsen di bidang olahraga. Bidang olahraga. Sebab atlet-atlet itu kan ada di mana-mana. Dia bisa menjadi buah bibir kita di masyarakat untuk memenangkan seorang calon. Iya, atlet kan ribuan jumlahnya. Betul. Kalau ribuan itu dapat masing-masing 20 orang kan lumayan juga. Jadi dunia olahraga ini juga potensial ya untuk diajak kolaborasi dalam arti yang positif, membangun daerah. Kita kan tidak nyebut orang siapapun mereka itu. Itu. Jadi memang selama ini sih kami di KONI Tabanan semenjak kami sebagai komandan komandan ketua itu memang kolaborasi, berkoordinasi dengan pimpinan, dengan pemerintah daerah itu memang wajib dan itu sudah berjalan dan kami mungkin kalau kita pilah-pilah itu kita baru menemukan peta masalahnya di sini dengan SWOT analisis. Jadi apa potensi kita di dalam, apa tantangan di luar itu sebenarnya udah ketemu. Tinggal bagaimana Badung membantu Tabanan nanti. Anglus buana. Kita juga merasakan bantuan dari PMK Badung luar biasa. Dalam zaman Covid kemarin, semua OPD non KONI anggarannya semua dipotong. Tidak ada proyek. Hanya KONI yang masih utuh. Wih, itu waktu Covid ya? Waktu Covid. Yang di non-KONI itu gaji karyawan juga dipotong, hanya pegawai KONI yang masih utuh. Berarti itu karena peduli atau enggak? Karena nggak bisa motong itu? Karena hibah nggak bisa dipotong lagi. Ya, karena perhatian juga. Sekalipun hibah kan bisa diturunkan. Iya, surat edarannya ya. Maunya ngasih 1 juta atau 1 M kan bisa juga gitu. Tergantung komitmen beliau juga gitu. Iya betul. Saya kemarin untuk menyongsong kehadiran KONI Badung, saya baca-baca undang-undang olahraga nih nomor 11 tahun 2022. Baca dari mukadimahnya, maksud dan tujuannya, plus PPP-nya itu sebenarnya tujuan olahraga ini betul-betul kompleks ya. Jadi tidak hanya medali, tapi juga persatuan, budaya, ada ketahanan dan keamanan bangsa di situ. Wah luar biasa. Luar biasa, hanya prestasi. Iya waktu kita di PON Aceh Sumut kan kita merasa gimana ya, kumpul dari berbagai daerah, tidak membedakan suku, agama, saling menyapa, kok rasa Indonesianya terasa ya. Betul ya. Itu yang benar. Itu yang benar. Nanti kalau kita menuju Olimpiade saja tujuannya kan beberapa cabur saja. Ada berkembang cabur-cabur lain yang sifatnya kearifan lokal kan harus juga diperhatikan. Ya. Dan PON tahun ini, PON tahun 2028 ya. 28 ya di NTB NTT. Ya mudah-mudahan lebih baik
dari yang sebelumnya dan selalu ada kejutan-kejutan. Ya. Nah, kalau kemarin ini saya kembali ke PON, kontribusi Badung, atlet Badung di PON untuk membela Bali kan banyak ini. Apa yang paling menarik dan menjadi kejutan nih Pak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kejutan kita pertama, atlet yang mestinya ditarget dapat emas sama sekali tidak dapat. Oh, ada juga gitu ya. Sama berarti. Ada. Ya. Saya sebut aja silat misalnya. Nah, silat itu kan potensinya Bali itu. Oh, iya betul, dari dulu langganan emas itu. Sebagian ada dari Badung. Ternyata tidak dapat medali emas. Kemudian ada cabur yang tidak diberi target, malahan meraih lebih dari 1 emas. Itu misalnya biliar. Kemudian gateball, nah, itu medalinya lumayan. 3 ya kemarin ya. Kemudian kabadi juga medalinya cukup banyak. Malahan jadi juara umum juga. Berarti setiap PON selalu ada kejutan. Ada kejutan itu menurut saya. Tapi dari segi jumlah medali, kejutannya bergeser. Bergeser tambah banyak maksudnya. Ya, tambah banyak dari target 20 menjadi 20. Sebetulnya Bali juga naik medalinya. Okay. Dari 28 waktu di Papua sekarang menjadi 36. Itu kan naik itu. Ya, betul. Begini Pak Nur, saya juga ingin memberikan pengertian kepada insan olahraga kita dimanapun, termasuk pemerintah. Yang kita anggap prestasi sebetulnya bukan ranking ya. Iya betul. Yang dianggap kita prestasi di dunia olahraga, ini Profesor Adnyano Maduabo pernah mengatakan Pak, yang orang Tabanan juga. Betul. Prestasi olahraga adalah kemajuan seorang atlet dari prestasi awal menjadi lebih baik. Iya, seperti tujuan dan program yang sudah umpamanya sebelumnya dapat perunggu naik menjadi perak. Benar. Pengertian prestasi kemarin saya di Google itu memang adalah tercapainya hasil yang lebih baik dari usaha yang dilakukan berdasarkan tujuan tujuan awal. Itu prestasi Pak. Berarti tidak hanya medali saja, tidak hanya medali, kemudian hanya ranking. Kenyamanan atlet berangkat juga itu prestasi ya. Dari dulu tidak nyaman misalnya atau kurang nyaman jadi nyaman. Ya, banyak hal lah, banyak hal itu. Ya, ini terakhir nih Pak Nar, karena kita dikejar waktu. Tadi kan antar wilayah, antar kabupaten. Nah, ini saya ingin jujur nih, KONI Badung menilai KONI Tabanan seperti apa? Boleh yang bagus-bagus, boleh yang tidak bagus, yang jajal juga boleh. Terserah, bebas. Ini khusus untuk kerja-kerja KONI Tabanan, anggaplah beberapa tahun terakhir ini seperti apa nih? Sesama KONI ini, sesama KONI. Yang jelek belum saya temukan Pak. Aduh, maaf teman-teman, saya jadi malu tersipu-sipu ini. Sorry, bukan saya. Semenjak Pak Nur menjadi ketua umum KONI, saya lihat. Saya kan lihat hanya dari media sosial saja. Banyak kegiatan yang Bapak bisa lakukan. Ini podcast yang ada ini pun menjadi apa istilahnya? Menjadi yang pertama di KONI. Jajaran KONI ya. Jajaran KONI. Saya meniru justru dari sini. Oh gitu ya teman-teman, ingat ya. Badung meniru dari. Ya meniru. Saya punya podcast juga sekarang. Saya punya podcast juga. Betul. Hanya tidak seaktif Tabanan. Iya. Ini dulu gudang yang penuh dengan kecoa ini Pak. Kita karena saking ada tempat terbatas ya kita permak-permak, tapi senang juga Pak. Ketua Umum Badung kemarin, Ketua Umum Bali pernah juga ikut podcast Pak Oke ya, Pak Oke. Nah, saya ingat ya. Nah, lihat itu. Nanti tonton ya Pak Oke nih. Ini yang bilang. Nanti kalau Pak ke Badung saya ajak di podcast kita. Ya betul. Nah, podcast ini kan sebenarnya begini. Kita kan sekarang zaman digital. Kita perlu sosialisasi, perlu penggeloraan. Kita kan sebenarnya bukan urusan pencitraan ini Pak. Kita adaptasi saja terhadap digitalisasi karena anak muda kaum Gen Z sekarang kan males itu. Diajak kumpul. Nah, dan samping itu lebih murah, lebih efisien, dan juga tentunya bisa nampak di layar kaca lah gitu. Saya setuju dengan pernah yang Pak katakan bahwa pentingnya peranan humas di ini. Keumasan. Pernah Pak katakan. Betul. Pernah Pak katakan begitu. Kebetulan saya kan orang media kan harus itu. Betul. Makanya segala sesuatu sekecil apapun saya langsung bikin berita untuk kepentingan KONI Badung. Gitu. Apa yang kita sampaikan atau share di medsos itu kan sebenarnya kejar real ya. Cuma kita perlu isi pendalaman agar masyarakat yang bukan pelaku mengerti. Betul. Karena dalam olahraga ini juga membutuhkan partisipasi warga yang non pelaku olahraga. Misalnya UKM, termasuk juga
khususnya OPD yang pemegang kebijakan gitu ya. Ya kami kan di periode saya ini hanya melanjutkan apa yang belum tuntas karena keburu habis. Yang sebelumnya kami lanjutkan. Jadi ini proses panjang, proses bersama gotong royong, tapi kami akui ya penggunaan media sosial, media massa itu sangat penting dalam dunia olahraga. Warga wajib dapat informasi publik dan siapapun memimpin KONI berikutnya, saya kira jangan yang begini-begini jangan tetaplah lanjut. Tetap harus berlanjut. Ini trennya sekarang. Tren. Dan banyak juga yang setelah dibanding ke sini nih, tidak hanya ada beberapa instansi belajar karena mereka mengira kita punya studio yang yang alatnya canggih. Padahal ini kurang difungsikan. Berarti fungsi dan kontennya. Banyak sekali. Ngomong-ngomong teman-teman kita gimana itu yang main di luar? Sudah selesai apa? Masih ya? Ternyata serius banget ini Badung ke Tabanan. Teman-teman, di sebelah ada pelaku yang sedang main bulu tangkis. Ada yang main tenis meja, main catur, dan tentu ada yang diskusi. Karena di sebelah gor sebelah itu sedang ada Sirnas. Sirnas bulu tangkis ini tidak hanya itu kan digagas oleh PBSI ya, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia, tapi kami dari KONI dan khususnya Tabanan. Banyak juga warga yang bertanya, ternyata gor itu bisa dipakai untuk banyak jenis olahraga. Mereka juga kok bisa ditata menjadi lebih keren. Nah, ini kami belajar sebenarnya, makanya kami memberikan rekomendasi untuk penyelenggaraan Sirnas B ya untuk usia dini di Tabanan ini. Mudah-mudahan nanti habis Tabanan Badung nih katanya. Iya, saya lihat Tabanan sudah mulai dilirik oleh orang-orang Jakarta biar bisa main. Ya itu alasannya karena gedung terbatas kemarin. Dan gedung ini baik dibandingkan Bandung belum punya gedung seperti dua masalahnya, parkir dan akomodasi sebetulnya. Mudah-mudahan nanti Badung yang memelopori dan membangunnya tidak jauh-jauh dari Tabanan, Mengui. Nah, jadi orang Tabanan bisa nginep di di hotel-hotel olahraga yang stand olahraga yang dekat dengan Tabanan ya. Baiklah teman-teman olahraga, insan olahraga Bali dimanapun berada. Senang berjumpa dengan Pak Made Naryana. Beliau adalah Ketua Umum KONI Badung. Hari ini beliau sebagai koordinator, komandan dan nakoda ya, tim besar pengurus KONI dan staf Badung yang berkunjung ke KONI Tabanan, khususnya di Tabanan Sports Center The Best ini ya. Terima kasih. Dan akhir kata saya akhiri dialog kita bincang-bincang pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman olahraga khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Dan kita tutup dengan salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Bali juara. Iya. Terima kasih. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast.